Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Setelah beberapa hari yang lalu, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang berasal dari Bolivia. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang berasal dari negeri Brasil. Pujian dengan judul Cantat al Señor, Pujilah Tuhan. Terdapat di dalam buku Sing a New Creation nomor 224, atau versi terjemahannya Bapak Ibu dapat lihat di dalam buku dokumentasi 100 himne terjemahan di dalam halaman 13. Mari bersama kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dengan nyanyian baru. Pujilah Tuhan dengan nyanyian baru. Pujilah Tuhan dengan nyanyian baru. Mari bernyanyi, pujilah Dia. Di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Mari bernyanyi, pujilah Dia. Mari menari, tiup sangkakala. Mari menari, tiup sangkakala. Mari menari, tiup sangkakala. Mari bernyanyi, pujilah Dia. Mari bersorak atas anugerahnya. Mari bersorak atas anugerahnya. Mari bersorak atas anugerahnya. Mari bernyanyi, pujilah Dia. Kristuslah Tuhan, amin haleluya. Kristuslah Tuhan, amin haleluya. Kristuslah Tuhan, amin haleluya. Mari bernyanyi, pujilah Dia. Tema hikmat pagi hari ini adalah segala kejahatan dan dosa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang kepadamu. Melalui tayangan hikmat pagi ini, kami hendak bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk belajar akan firman-Mu, memahami, mengerti, dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang telah membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikisahkan Christopher seringkali mengeluh kepada Robert tentang pengalaman-pengalaman hidupnya yang pahit. Sebulan yang lalu, Christopher merasa sedih karena permintaannya untuk memiliki smartphone yang baru gagal. Orang tuanya menolak memberikan smartphone yang baru karena dianggap yang lama masih bisa digunakan. Seminggu yang lalu, Christopher terguncang dan terpukul ketika Shania memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran mereka. Shania merasa Christopher kurang romantis dan lebih cenderung cuek. Meskipun hubungan pacaran Christopher dan Shania sudah berjalan hampir 5 tahun, tetapi pada akhirnya Shania memutuskan untuk berpisah dengan Christopher. Hari kemarin menjadi hari yang begitu kelabu bagi Christopher.
karena judul skripsi yang diajukan kepada dosen tidak disetujui. Ia harus mencari judul baru dan objek penelitian yang baru, yang lebih kekinian. Untungnya, Christopher mempunyai sahabat karib yang baik dalam diri Robert, sehingga ia tidak semakin terpuruk. Robert dengan tenang dan bijaksana mencoba untuk mendengar semua keluhan Christopher, lalu memberikan saran dan masukan yang membangun. Salah satu nasihat pokok yang Robert berikan kepada Christopher adalah bertobat, kembali kepada Tuhan, dan meninggalkan segala dosa. Pengalaman Christopher yang merasa selalu sial dapat dialami oleh siapa saja, termasuk orang-orang Kristen. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang marah kepada Tuhan, berhenti melayani, karena mengalami beberapa tragedi dalam kehidupannya. Meskipun sebenarnya, jika dicermati, semua pengalaman buruk tersebut sebagai akibat kesalahan dan pemberontakannya kepada Tuhan. Nabi Yesaya memberikan pengajaran yang sangat gamblang kepada umat Tuhan, bahwa bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun pendengaran Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar. Kegagalan dan keterpurukan mereka terus hidup dalam kejahatan serta dosa-dosa mereka. Godaan dan tarikan dosa memang masih bisa memperdaya, serta menjauhkan kita dari kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, keseriusan dan perjuangan membuang segala kejahatan dan segala dosa harus menjadi komitmen yang terus-menerus diwujudkan dan diusahakan. Pemisah berupa kejahatan dan dosa wajib dimusnahkan, supaya hubungan kita dengan Tuhan dapat berlangsung dengan baik. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa segala dosa dan kesalahan kami adalah penghalang ketika kami berinteraksi, berkomunikasi dengan Engkau. Mampukan kami untuk meninggalkan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dapat berelasi dengan baik dengan Tuhan. Tidak ada lagi penghalang antara kami dengan Engkau, sehingga relasi kami, hubungan kami dapat berjalan baik. Kami dapat selalu mendengar akan suara Tuhan, dan Tuhan pun dapat berkata-kata kepada kami. Inilah permohonan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Pujilah Tuhan dengan nyanyian baru, pujilah